Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wal hatha ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi wa ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap melangsungkan hidup kita dan juga untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita dalam rangka menyambut bulan suci agung Ramadan. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga usaha kita yang dibentuk kajian online ini menjadi amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada sesuai dengan tema yang ditulis dalam siaran langsung ini. Bagi yang memiliki file PDF-nya bisa dibuka di halaman 39 dari Fiqhus Siyam karya Dr. Hasan Hitu. Itu terkait dengan tema inti syurutus sihatus siyam, syarat sahnya puasa. Wa na'ni bihadza ma la budda minhu li sihatus siyam min ruknin aw syarat. Yang dimaksud oleh beliau dalam bukunya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam sebelum atau dalam melaksanakan puasa, entah itu berupa rukun atau berupa syarat. Asyaratul awwal an-niyyah lima rawahul Bukhari. Syarat yang pertama adalah niat. Lima rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa ghairuhum min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatul a'mali binniyat faman la niyyata lahu la 'amala lahu. Jadi syarat puasa yang pertama adalah niat, sesuai dengan hadis yang sudah disampaikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan para imam-imam lainnya seperti Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad mengatakan innamal a'malu binniyat. Maksudnya bagaimana? Ai innama sihhatul a'mali binniyat faman la niyata lahu la 'amala lahu. Jadi barometer ukuran sebuah pekerjaan kita, khususnya ibadah, adalah niat. Sehingga ketika seseorang tidak berniat, maka perbuatan, tindakan, dan pekerjaan kita itu tidak bernilai. Artinya tidak dianggap. Wa mahallun niyyah al-qalbu bil ijma'. Tempat niat itu disepakati adalah hati. Wa la yakfi talaffudhu biha bil lisan ma ghaflatil qalbi anha qat'an. Sedangkan ucapan yang berupa lafaz itu tidak bernilai juga tanpa adanya kehadiran hati. Amma talaffudhu biha bil lisan ma niqadil qalbi 'alaiha, adapun mengucapkan Imam Nawawi jadi mengatakan niat kemudian disertakan dengan hadirnya hati itu lebih baik. Faqad qala Imam Nawawi rahimahullah la yushtaratu talaffudhu biha bil lisani qat'an. Kata Imam Nawawi, perkataan atau lafal niat itu tidak disyaratkan. Ucapan niat dengan bentuk perkataan itu tidak disyaratkan sama sekali. Illa annahu law talaffadha biha fala mani'a min dzalik. Akan tapi jika disertai dengan lafaz, hadirnya hati disertai dengan lafaz, itu tidak jadi masalah, kata Imam Nawawi. Wa tahsulun niyyatu bi kulli ma fihi qasdun lisyam. Niat itu
bisa terjadi atau bisa dikatakan niat selama seseorang yang ingin melaksanakan puasa itu berkehendak untuk berpuasa. Ada keinginan dalam dirinya untuk melaksanakan puasa. Contohnya, faman tasahhara lisum. Contohnya, kita bangun tengah malam kemudian melaksanakan ibadah sahur, tujuannya adalah untuk berpuasa. Au syariba lidaf'il atas fi siyami naharan, atau minum biar besok ketika puasa tidak haus. Au imtana'a min al-akli aw syurbi aw al-jima'i khaufa tulu'il fajr, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang dilarang. Karena dzalika niyyah, semua itu maksud itu adalah, kata penulis buku ini, adalah tergolong niat. In khatara bi balihi siyam, jika dalam hatinya terpatri atau hadir kata puasa. Kenapa? Litadamman kullum min hadhil umur qasdus siyam, karena ada maksud puasanya di situ. Jadi niat itu bisa kita praktekkan ketika bisa terjadi, kata penulis buku ini, dengan ada maksud berpuasa bagi kita semua. Walakin hadhihi niyyah takhtalif min haitsu zamaniha fi ma idza kana siyamu fardhan aw naflan. Perlu diperhatikan ada perbedaan niat di sini dalam hal puasa wajib atau puasa sunnah. Al-halatul ula, fa in kana siyamu fardhan falahu halatani. Kalau puasanya wajib ada dua gambaran. Al-halatul ula an yakuna siyamul mafruḍu qada'an aw kafaratan aw nadran mutlaqan ghairu mahdudin biyaumin. Gambaran pertama, ketika puasa yang ingin dilaksanakan itu berupa puasa qadha atau kafarah atau nadar yang tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Wa fi hadhil hala ittafaqul fuqaha ala wujubin niyyah lahu qabla tulu'il fajr. Gambaran yang pertama ini semua ulama sepakat untuk berniat sebelum terbitnya fajar. Artinya menginapkan niat gitu. Al-halatu tsaniyah an yakuna siyamul mafruḍu li ada'i fardhi syahri Ramadan aw li nadrin muayyan bi zamanin muayyan, wa fi hadhihi al-halah ikhtalafa al-fuqaha fi wujubi tabyitin niyyah. Gambaran yang kedua di puasa wajib itu, gambaran yang kedua adalah puasa untuk melaksanakan puasa Ramadan atau puasa nazar yang dibatasi dengan waktu tertentu seperti hari Jumat atau hari apa gitu. Kata ulama, dalam hal ini, gambaran seperti ini ada perbedaan pendapat dalam tabyitun niyyah, dalam melaksanakan niat sebelum terbitnya fajar. فذهب الحنفية إلى أن أداء رمضان والنظر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال ولا يشترط تقديم النية من الليل. Al-Hanafiyah, ulama Hanafiyah mengatakan niat itu tidak disyaratkan sebelum fajar atau di waktu malam, tidak disyaratkan di waktu malam. Wa dhahaba aktsaru ahli al-'ilmi ila anna tabyid an-niyyah fihi min al-lail syartun li sihhatihi, faman lam yuqaddim an-niyyah lailan fala siyama lahu. Mayoritas pakar fikih, ulama fikih mengatakan bahwa niat itu harus dilakukan pada malam harinya sebelum datangnya fajar. Hanya Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah lainnya yang tidak mensyaratkan niat di waktu malam. Wa huwa qaulu Ibnu Umar وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. Ini pendapat seperti ini, wajibnya berniat di waktu malam sebelum datangnya fajar. Itu pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال. Dalilnya adalah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man lam yujil fajr fala siyamu.
barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar fala siyama lahu, maka puasanya batal. Ai man lam yujmi siyam min al-laili bin niyyah fala siyamah. Itu maksudnya. Wasadallu ala dzalika aidan bil qiyas. Dalil lainnya berupa kias dari ulama yang berpendapat bahwa niat itu harus dilakukan sebelum terbitnya fajar atau di waktu malam. Dalilnya di antara hadis itu adalah salah satunya adalah kias. Alamat tafaq alaihi al-fuqaha min wujubin niyyah fil qada'i wal kafarah wan nadr al-mutlaq. Dikiaskan pada puasa yang tadi, puasa wajib yang tadi, yaitu puasa wajib yang gambaran pertama yaitu berupa qada, kafarah atau nadar mutlak yang tanpa dibatasi waktu tertentu. Itu semua ulama mengatakan wajib berniat di waktu malam. Faqalu inna shauma ramadan shaumun wajib fayajibu fihi niyyah min al-lail kal qada'i wan nadar bi jami'il wujub fi kullin. Ilatnya ada kewajiban karena puasa qada di gambaran pertama dengan puasa ada Ramadan itu sama-sama wajib, maka niat juga wajib dilaksanakan sebelum terbitnya fajar. Wa hadhihi niyyah wajibah kulla lailah li kulli yawmin li'annahu ibadah mustaqillah. Wa qala Malik yakfihi niyyah wahidah min awwal lailatin min asy-syahr. Niat ini wajib dilakukan dalam setiap malam menurut mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Karena ibadah yang berbeda-beda antara puasa yang sekarang dengan puasa besoknya itu hal yang lain begitu. Tapi menurut Imam Malik, yakfihi niyyah wahidah min awwali lailatin minasy-syahr. Kata Imam Malik, tidak usah berniat setiap malam. Cukup berniat di malam pertama awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Wa ma idza kana shaumun nafilah faqad dhahaba jamaahirul ulama ila annahu la yashrat fihi taqdimun niyyah min al-lail. Berbeda sekarang, yang kedua adalah niat puasa sunnah. Puasa sunnah menurut mayoritas ulama fikih la yushtaratu fihi taqdimun niyyah min al-lail, tidak disyaratkan berniat di waktu malam. Wa inna ma yajuzu bi niyyah min an-nahari syaritatan an takuna qabla az-zawal wa la yakuna al-insan qad akala syai'an min awwalin nahar. Jadi dengan syarat niat itu tidak diucapkan setelah tergelincirnya matahari atau setelah zawal, atau tidak diucapkan sebelum makan. Jadi untuk puasa sunnah maka niat itu tidak harus diniatkan di waktu malam, diniatkan dari pagi sebelum tergelincirnya matahari, atau dalam bahasa kita sebelum zuhur bisa dilakukan. Sebelum zuhur niat bisa dilakukan. Nanti contoh-contohnya banyak dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in zalati syamsu wa lam yakun qad nawa fala yasihha siyamuhu. Ya, kalau sudah zuhur atau setelah tergelincirnya matahari dan dia belum berniat, ya sudah. Kemudian dia mau melaksanakan puasa tanpa niat sebelum itu, ya puasanya dibatalkan saja, enggak usah puasa, makan saja. Kalau puasa sunnah ini ya, ini puasa sunnah. Kama annahu law nawa qabla zawal innahu qad akala awwalan nahar fa innahu aidan la yasihu sumuhu ala sahih dari fuqaha. Ya, yang kedua juga ya sebelum zawal tapi dia dibaginya sudah makan, jangan lanjutkan berpuasa. Itu puasa seperti apa itu? Wastadallu ala dzalika bima rawahu Muslim wa Tirmidzi an Aisyah ummul mukminin qalat. Dalil mereka bahwa niat puasa sunnah tidak harus inapkan di waktu malam atau dilaksanakan sebelum fajar. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah. Qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul. Suatu saat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya, datang pada saya dan dia mengatakan pada saya, indaki ghada, apakah kamu sambian punya makanan siang? Jadi nanti ada penjelasannya. Fa'aqulu la, saya katakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Rasulullah. Fayaqulu inni sha'im. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya mau berpuasa. Jadi indaki ghada fa'aqulu la fayaqulu inni sha'im, kata Rasulullah. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, fa'atani yauman, melanjutkan Sayyidah Aisyah, fa'atani yauman, dan suatu hari juga mendatangi saya, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhditu lana hadiah, saya dapat hadiah. Kata Sayyidah Aisyah bilang ke Rasulullah, sayang, saya
dapat hadiah dari seseorang. Qala wa ma hiya, apa itu? Qultu hais, saya katakan makanan. Hais itu makanan hais, yang berupa mentega campuran kurma. Hais. Qala amma inni asbahtu shaiman, saya berpuasa wahai pujaan hatiku, kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, saya sedang berpuasa. Qalat, setelah itu mengatakan Rasulullah tsumma akala, dan beliau juga setelah mengatakan puasa beliau makan. Ya, puasa sunnah di sini. Fi dalilun sahihun ala annahu yuzul insan an yasuma siyamat tatawwu bi niyatin min wasatin nahar. Ini dalil yang jelas, dalil yang sangat valid, sahih, bahwa puasa sunnah itu bisa diniatkan setelah fajar hingga sebelum tergelincirnya matahari, atau bahasa kitanya sebelum duhur, bisa dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga kama anna fihi minal fawaid jawazul iftar liman kana sha'iman siyam tatawwu'in ala ma sanadhkuru fi tafsil insyaallah. Juga dari gambaran hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah itu bahwa kita dalam melaksanakan diperbolehkan untuk berbuka sekalipun belum waktunya, kalau itu ada hal-hal yang mendesak atau seperti seumpamanya menghormati tamu atau lain sebagainya. Warwal Bukhari fi sahihihi ta'liqan ala Ummi Darda an Abu Darda kana yaqulu indakum ta'am. Abu Darda juga melaksanakan ini dan bertanya pada keluarganya atau sahabat-sahabatnya, sampean kalian semua punya makanan? Fa in qulna, jika kita mengatakan tidak, la qala fa inni shaim yaumi, katanya. Jika keluarganya bilang tidak mempunyai makanan, Abu Darda kemudian, kalau begitu saya mau berpuasa saja hari ini. Wa fa'alahu kadzalika Abu Talha wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah, dan juga dilakukan oleh banyak sahabat-sahabat lainnya seperti Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, terkait dengan niat di sebelum tergelincirnya matahari pada puasa sunnah. Wa amma takhsisu jawazi siyam bi niyatin min an-nahari syari'atan an takuna an-niyyah qabla az-zawal, fadhalika li anna kalimat al-ghada allati waradat fil khabar hiya ismun lima yu'kal qabla az-zawal wal isya ismun lima yu'kal ba'dahu. Kenapa kok sebelum tergelincirnya matahari? Karena kata ghada dalam hadis di atas. Jadi Rasulullah SAW nanya, "A'indaki ghada?" Nanya kepada istrinya, "Apakah sampian punya ghada?" Kata Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah kepada istri tercintanya yang lagi viral sekarang, Masya Allah, lagunya sangat menyentuh banget. Aindaki ghada ya Aisyah. Kemudian yang dimaksud dengan kata ghada ini adalah nama makanan yang dimakan sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Itu maksud dalam hadis itu. Sedangkan isya isman lima yu'kal ba'dahu. Wal asya, sedangkan asa itu makanan yang biasa dimakan setelah tergelincirnya matahari, itu namanya asya kalau Arab. Ini ada istilah nuqaddimul isya qoblal asya. Jadi kalau makanan setelah duhur itu bahasanya, kalau asya setelah duhur, kalau ghada itu sebelum duhur. Jadi dalam hadis itu indaki ghada, pada waktu dia nanya Rasulullah SAW sebelum tergelincirnya matahari, karena kata ghada itu adalah nama makanan yang dimakan sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum duhur, menurut pemahaman bahasa Arab. Wa nahnu muta'abbidun fi fahmil Qur'an was sunnah hasb madulatil lughatil arabiyyah. Wa lidzalika fahimna min kalimatil ghada madlulaha wa huwa annahu at-ta'am yakunu qabla az-zawal fa ajazna fihi an-niyyah wa baqiya ma ba'da az-zawal ala ma kana alaihi min adam jawaz an-niyyah. Itulah kita harus memahami teks hadis yang ada dalam hadis yang dimana di dalamnya terjadi percakapan antara Rasulullah dengan istri tercintanya, itu Sayyidah Aisyah indaka ghada. Dia harus dipahami bahwa ghada itu adalah makanan sebelum sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum duhur.
النية في أول النهار أو آخره. وإذا نوى الإنسان صيام الفريضة ليلا فإنه لا فرق بين أن ينوي الليل أو آخره وأي جزء من الليل نوى به الصيام أجزاؤه، لأن الحديث اللي وردت فيه في اشتراط النية من الليل لم تحددها بزمان معين. Niat ini apakah harus dilakukan di awal malam atau di akhir malam? Ini nggak ada batasan. Mau di awal, di tengah, di akhir, sebelum fajar, tetap dikatakan sebagai niat. Walau nawal insanu min awalil laili naharan thumma nama ba'dahu istaiqadha qabla al-fajr fa innahu la yalzamu tahdidun niyyah. Andaikan dia sebelum tidur dia berpuasa, dia berniat, namanya sudah salat tarawih, dia mau tidur, dia niat nawaitu shoma ghadin, masalan gitu. Anadai fardhi syahri ramadan hadis sana lillahi ta'ala, semuanya niat gitu. Cuma nanti bangun sahur enggak usah niat lagi. Gak diharuskan tajdidun niyah, gak usah niat lagi. Kama annahu law nawa awwal al-lail wa akala ba'dahu wa shariba wa fa'ala ayya munafin lisiyam fa innahu la yajibu alaihi dalika ayyujaddid niyatahu ba'da dalika. Begitu juga setelah berniat, seumpamanya setelah maghrib langsung niat nawaitu shoma ghadin setelah maghrib. Kemudian dia makan rujaan dan segala macam, lalu mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya yang diperbolehkan di waktu malam itu. Kemudian dia mau mengatakan mau berniat lagi, itu tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan lagi untuk berniat, karena niat yang pertama itu sudah cukup. Karena niat intinya adalah berniat di waktu malam sebelum terbitnya fajar, dan waktunya itu tidak dibatasi kapan. Terus selanjutnya adalah at-ta'yin fi niyyah, dipercepat yang penting bisa difahami. At-ta'yin fi niyyah idza kana shiyamu fariidah فإنه يجب على من ينوي أن يعين في نيته ما عزم عليه من الصيام، هل هو صيام رمضان أو نذر أو كفارة أو قضاء، فيقول مثلا نويت الصيام غد عن رمضان أو عن النذر أو عن الكفارة. Jadi ta'yin dalam niat itu sebuah keharusan. Jadi menentukan, mengkhususkan puasa apa yang mau dilaksanakan. Apakah puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa lainnya, itu wajib dilakukan ketika kita berniat. Jadi tidak hanya cukup saya puasa gitu saja. Contohnya nawaitu shiyama ghadin an Ramadan au anin nadhr au anil kafarah, itu contoh-contohnya. Wadzalika li'annahu ibadah mudhafa ila waqt fa wajib at-ta'yin fi niyyatiha kama huwa al-halu fi shalawatil khams. Kenapa kok wajib ditentukan atau dikhususkan puasa apa? Karena niat itu, karena puasa itu adalah puasa yang berhubungan dengan waktu sebagaimana ibadah-ibadah salat lainnya. Jadi harus dikhususkan. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa ghairuhum minal fuqaha. Ini pernyataan atau pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi berniat dalam berniat harus menentukan atau mengkhususkan puasa apa. Itu shoma ghadin an siyami syahri Ramadan semuanya. Fardhan lillahi ta'ala au anin nadhr, itu harus dikhususkan, harus ditentukan biar tidak melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tapi Abu Hanifah shaum Ramadan la yaftakaru ila ta'yin. Imam Abu Hanifah berbeda dengan mereka. Jadi tidak harus ditentukan. Tidak harus mengatakan puasa Ramadan atau tidak harus mengatakan puasa wajib Ramadan, puasa wajib Ramadan, tidak harus begitu kata Imam Abu Hanifah. Contohnya falau nawan nafla fihi aw shauman ghairahu in sarafa ila shaumi Ramadan. Sekalipun dia mau berniat sunat seumpamanya di puasa Ramadan, tetap dikatakan puasa Ramadan kata Imam Abu Hanifah. Yang penting niat puasa besok pada saat itu adalah pelaksanaan Ramadan, tetap menjadi puasa Ramadan kata Imam Abu Hanifah. Qala fuqaha wa kamalun niyya fi Ramadan an yanwiya shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Inilah niat yang sempurna menurut pakar fikih atau fuqaha, yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sekali lagi niatnya di dalam hati
niatnya dalam hati, dilafalkan lebih baik, cuman hati tidak boleh tidak hadir ketika saat berniat. An yanwiya shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa besok untuk melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Walau qala nawaitu siyama ghadin an Ramadan ajazahu kafa. Andaikan dia tidak ngambil yang lafaz niat kalimat niat yang disampaikan barusan seperti semuanya nawaitu siyama ghadin an Ramadan, saya ya andaikan dia berniat ngambil yang tidak begitu sempurna, saya besok untuk Ramadan, maka boleh-boleh saja. Fala yajibu ta'arrud lil fardhiyah wala lil ada wala li ta'yin sanah. Ya, yang wajib ditentukan itu hanya puasa Ramadannya saja. Terus untuk menentukan kewajiban fardhiyah atau sekali lagi niat yang sempurna dalam Ramadan itu nawaitu shauma ghadin an ada fardhi Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Itu yang sempurna. Andaikan ngambil yang sederhana, cukup sampean berniat saya puasa besok untuk Ramadan, maka itu karena menentukan puasa Ramadan itu yang diwajibkan. Sementara untuk menentukan kewajiban atau menentukan ada atau menentukan tahun itu tidak diwajibkan. Walakinnahu law aynaha wa dzakaraha lakana aula ala ma dzakarnahu min kamali sighafin niyyah. Kan tapi jika disebutkan. Kemudian masuk pada subtema selanjutnya al-jazmu wasyakku fin niyyah. Jadi andaikan dia ada keraguan dalam niat, bagaimana wal ma'ruf indal buqa'a yusyratu fin niyyah hatta takuna sahihatan aw takuna jazimatan la taraddada fiha fa idza syakka fiha sahibuha aw taraddada batalat. Jadi kalau niat itu ada ketika berniat ada keraguan maka puasanya batal kata ulama. Maka dari itu bina'an ala dzalika la nawa insan lailatul 30 min Sya'ban shauma ghadin an Ramadan. Andai dia berniat di malam tanggal 30 bulan Sya'ban semuanya berniat nawaitu shauma ghadin an Ramadan in kana minhu, kalau termasuk cuman di tanggal 30 dia berniat begini, ini ada nilai keraguan-raguannya, saya berpuasa besok, puasa besok itu puasa Ramadan, berpuasa Ramadan besok kalau termasuk Ramadan begitu. Jadi ingkana minku kalau termasuk bulan Ramadan. Walam yuzim niyatahu, yani tidak ada keyakinan dalam hal itu. Dan aku la ya'lam anna ghadan min Ramadan aw la saminku. Dia tidak tahu apakah besok itu Ramadan atau tidak dalam berniat seperti itu. Fa huwa idzan mutaraddid fi niyatihi. Inilah gambaran orang yang dalam berniat penuh dengan keraguan-raguan. Khairu jazimin ya falau thabata syahru duna an yadri wa kana laqad min Ramadan fa innahu lajasu siyam hadzal yawm liuqihi min ghairi niyyah. Andaikan besok tetap betul-betul puasa, saya puasa besok kalau di malam hari saya besok mau berpuasa kalau besok termasuk bulan Ramadan. Ternyata di tanggal 30 Syawal ini belum pasti bulan Ramadan, di tanggal 30 Syawal. Kemudian besok benar adalah bulan Ramadan, maka niatnya tidak diterima, itu tidak sah katanya, karena tidak ada keyakinan keraguan-raguan. Wa hadza kullu idza nawa min ghairi bayyinah wa innama ala hadza syak. Ini kalau tanpa ada bukti, niatnya tanpa ada bukti-bukti. Jadi kalau dia mengatakan saya puasa besok kalau termasuk Ramadan, cuman dia nggak ada bukti apapun berdasarkan keraguannya, cuman begitu. Tapi kalau ada bukti, sumpamanya di malam harinya itu yang berniat ada setelah mengetahui bukti menyampaikan semuanya, atau ada putus imro'ah ausib ya kusyada واختبرون بصدق أو فاسق وثق من خبره فإنه في هذه الحالة إذا نوى صيام الغد أجزأه لأنه نوى بناء على غلبة الظن التي تنزل منزلة اليقين قياسا على قضاء الصلاة وليس كالحالة الأولى التي نوى فيها دون أي مرجح من المرجحات إنما بناها على الشك المطلق. Jadi begini,
niat tadi yang gambaran yang pertama niatnya tanpa ada bukti-bukti apapun, jelas niatnya tidak sah. Kalau sudah ada bukti-bukti seperti contohnya seumpamanya ada seorang yang mengabarkan seumpamanya, entah itu orang perempuan atau anak kecil yang sudah dipercaya tapi ucapannya, atau orang fasik tapi kabarnya benar gitu. Orang fasik kabarnya benar, dia mengabarkan pada dia dan dia mengatakan niat, iya saya puasa besok kalau termasuk Ramadan, maka niatnya seperti ini dianggap sah karena sudah apa namanya keyakinan prasangka yang sudah berdasarkan bukti-bukti. Min hadzal qubail ima idza nawat al mar'atu an tasuma gadan in qata'a haiduha wa kanat 'adatuha an yanqati'a haiduha fi tilka. Jadi berdasarkan dari permasalahan ini, andaikan ada seorang perempuan gitu, pada saat dia berniat dia belum suci kan, tapi dia berniat begini, saya berpuasa besok kalau saya suci gitu. Saya besok akan puasa Ramadan kalau saya suci dan kemudian dia tetap melangsungkan puasa dengan niat itu, maka niat dan puasanya sah. Walau lam tujaddid an-niyah, sekalipun tidak memperbaharui niatnya. Wa kana minal muhtamal alla yang qadi adamu hadi anna hina ma nawat bina'an ala ghalibi dhunniha. Jadi ada kemungkinan darahnya pada saat niat tidak tidak berhenti, tidak suci besok harinya. Akan tapi ini disyaratkan bukti-bukti, salah satunya adalah kebiasaan. Sekalipun ada keraguan, cuman keraguan ini bisa ditentang oleh bukti-bukti itu, sehingga puasanya tetap niat dan puasanya tetap bisa disahkan. Wa ma idza nawa lailatul 30 min ramadan in summa gadan in kana min ramadan thumma thabata annahu min ramadan li'adami ru'yati ahli syawal fa innahu fi hadzal yujzi'u siyam qat'an bi khilafi halatina sabiqah. Tapi berbeda sekarang. Tadi berpuasa dengan niat gambaran itu, dengan niat yang penuh keraguan-keraguan itu di 30 Syawal. Sekarang berpuasa di 30 Ramadan. Jadi saya puasa besok di tanggal 30 Ramadan, karena tanggal pada saat itu pada malamnya semuanya tidak ada hilal dan tidak ada ketetapan dan keputusan dari pemerintah. Sampean mengatakan begini pada saat itu dengan berniat puasa, saya mau puasa besok di 30 Ramadan, ini bukan 30 Syawal. Kalau 30 Syawal berbeda, tadi sudah disampaikan. Kalau 30 Ramadan maka sampean berniat, andaikan saya berpuasa kalau besok termasuk bulan Ramadan. Dalam hal ini kata ulama fikih itu niatnya sah karena berbeda dengan pertama tadi, gambaran pertama. Nawa siyam 30 min Ramadan nawaha wa huwa fi Ramadan wal aslu baqa'u syahr wa la yuhkam bi dukhuli Syawal illa bi bayyinah fa siyamuhu sahih wa niyyatuhu salimah li'annaha mudda'ima bil asl. Jadi kenapa? Ya karena pada dasarnya Ramadan tetap ada. Ramadan itu masih ada. Terus Ramadan bisa tidak ada kalau sudah ada bukti, yaitu ru'yatul hilal semuanya. Wa nadhiru hadha ma law qala al-insanu hadhihi zakatu malil ghaib anni in kana idza kana saliman thumma tabayyana lahu anna malahu salim fa innahu tasihu zakatuhu li'anna al-asla fi ma sabitadifin. Istilahnya dalam dia tidak tahu hartanya yang jauh itu semuanya harta dia yang berada di tempat yang jauh dianggap tetap baik-baik saja, tidak bangkrut dan semacamnya, tapi dia dizakati, itu zakatnya tetap diterima, tetap sah. Walau qala insan nawaitu an asuma gadan insyaallah fa in kana qasduhu bi dzikril masyi'a asyakku fi fi'lihi lam yasihha shaumuhu lima dzakarnahu min adamil jismi fi dia. Sekarang begini, andaikan seseorang berniat saya mau berpuasa Ramadan insyaallah, jadi mengatakan begitu, bagaimana solusinya? Kalau dia berniat dengan niat ragu, maka niatnya tidak sah, puasanya juga tidak sah. Kalau tetap dilanjut tanpa ada pembaharuan. Wa in kana maradu bil masyiat taysir wa tawfiq aw tabarruk wa annahu sha'im ala kulli halin jazim bidzalika wa inma qala insyaallah li tabarruk fa hadha sahih.
saumuhu wa yakunu qawluhu insyaallah minal adab al-islamil mandub ilayya. Kan tapi kalau dalam mengatakan insyaallah itu tidak bermaksud keraguan-raguan, tapi bermaksud semoga dibarengkan dengan taufiknya Allah, semoga diberikan keberkahan oleh Allah sebagaimana adab keislaman kita. Jadi mengatakan insyaallah itu bukan menunjukkan keraguan-raguan, tapi jangan bilang insyaallah itu, ya bilang iya lah. Jadi insyaallah itu tujuannya bukan untuk keraguan-raguan gitu. Dalam hal ini yaitu tujuannya adalah untuk tabarruk, agar dibarengkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat seperti ini maka puasanya sah. Terus selanjutnya man ishtaba alaihi syahru ramadan li habsin aw ghairihi. Wa min al-umuri al-muhimmati allati tanbani ala hadhihi al-hala wa tattasil biha ma law ishtabaha syahru ramadan ala insanin ma بأن كان أسيرا أو محبوسا أو منفيا ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان فإنه في هذه الحالة يجتهد ويتحرى ويعمل بما غلب على ظنه من اجتهاده وتصح نيته وإن كان شائبة التردد لأنها مبنية على غالب الظن الناتج عن الاجتهاد المشروع. Yani andaikan ada seseorang begini, jadi ada permasalahan-permasalahan terkait dengan keraguan-raguan ini adalah salah satu contohnya adalah orang semuanya yang ditahan atau berada dalam hukuman dalam jangka yang panjang. Hukuman itu tidak ada yang berikan kabar Ramadan sudah sampai, tidak tahu istilahnya. Dalam hal ini maka dia berijtihad dalam artian berusaha sesuai dengan prasangkanya. Wadhalika qiyasan ala jihadihi li salati fil qiblah wal waqt fa innahu in kana fi sharaa mathalan wa arada as-salata arah kiblat, di mana kita dalam perjalanan tidak tahu arah kiblat, tidak tahu arah selatan, timur, barat, dan pasti tahu arah atas dan bawah. Kalau sudah itu berarti sudah mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau andaikan ada orang seperti itu dalam salat, maka dia ijtihad dan salatlah sebagaimana ijtihadnya itu. Entah mau salat menghadap ke timur, ke selatan dan yang lainnya, itu tidak masalah, tetap salatnya dianggap sah berdasarkan ijtihad dulu. Ya dengan cara mencari usaha lah, kira-kira apa tanda, itu namanya ijtihad, bukan ijtihad sebagaimana ulama fikih. Wa amma idza azima ala siyam wa fi hadhihi al-halat wa dun ijtihadin aw tahri fa inna siyamahu yakunu batilan li taraddudihi fi niyyatihi wa adami jazmihi biha wa in sadaba siyamuhu ramadan fi'lan lima dzakarnahu kata 30 min sya'ban an yasuma ghadan in kana min ramadan. Jadi andaikan dia salat langsung tanpa mencari arah kiblat atau mencari tanda-tanda bahwa puasa sudah masuk atau tidak, dia langsung puasa tanpa ada ijtihad, maka hal semacam ini tidak diterima sekalipun dia benar berpuasa di bulan Ramadan. Juga ada hal-hal lain yang berhubungan dengan ijtihad ini. Idza shama al-insanu bina'an 'ala ijtihadihi fa imma an ya'rif ba'da dhalika al-haqiqa fi anna ijtihadahu kana sahihan aw khati'an aw la ya'rifaha. Jadi andaikan seseorang berdasarkan usahanya itu ijtihadnya untuk mengetahui Ramadan atau tidaknya, fa imma an ya'rif ba'da dhalika al-haqiqa fi anna ijtihadahu kana sahihan aw khati'an. Pastinya setelah itu dia akan mengetahui kenyataannya, apakah ijtihadnya itu benar, apakah ijtihadnya itu salah, atau sama sekali tidak pernah tahu. Fa illam ya'rifa fa siyamu sahih wa la syai'a 'alaihi bina'an 'ala ghati dhannihi al-mabni 'ala ijtihadihi. Kalau selamanya dia tidak tahu apakah puasa yang berdasarkan ijtihad itu sesuai kenyataan atau tidak, ya jelas itu puasanya sah. Wa in arafa al-haqiqa ba'da dzalika fa lisiyamihi alladhi samahu bil ijtihad thalatha halat. Kan tapi kalau dia ternyata tahu kenyataannya setelah melakukan ijtihad dan melakukan puasa, ada 3 gambaran. Wa dzalika li'annahu imma an yakuna qad Ramadan aw fihi aw ba'dahu. Ada 3 gambaran pertama, puasanya itu bisa terjadi sebelum Ramadan. Gambaran kedua terjadi pada bulan Ramadan. Gambaran ketiga terjadi setelah Ramadan. Itu ada perinciannya. Fa in wafaqa shamu bil ijtihad di Ramadan fa amrun wadih wa yaqa'ada wa hadhihi al-halal ula. Yang pertama, gambaran pertama, puasa yang dilihat seorang yang
ijtihad itu tepat di bulan Ramadan setelah tahu kenyataan jelas berarti puasanya tergolong ada. Wa in tabayyana lahu anna siyamahu waqa'a ba'da syahri Ramadan wa anna ijtihadahu kana khati'an fa innahu fi hadhihi la yakunu siyamuhu sahihan. Jadi ada 3 gambaran. Gambaran pertama jelas tadi puasanya memang betul-betul dilaksanakan setelah tahu kenyataannya ternyata puasanya betul-betul dalam bulan Ramadan. Kalau dia tahunya bahwa ijtihadnya salah karena puasanya terjadi setelah waqa'a ba'da Ramadan, fa inna fi hadhil hala yakunu siyamuhu sahihan aidan. Kalau setelah tahu kenyataannya bahwa puasanya terjadi setelah Ramadan, maka juga puasanya sah dan itu dikatakan sebagai qada. Wala itsma alaihi fi hadhil qada innahu qaimun ala ijtihadi masyru'. Dan tidak berdosa dia tidak punya dosa karena mengkodok puasanya berdasarkan ijtihad itu tadi, karena memang betul-betul tidak tahu. Illa nahu yahtamilu fi hadhil hala idatu suwar, kan tapi ada kemungkinan. Jadi setelah tahu dia berpuasa, kenyataan bahwa puasanya terjadi setelah Ramadan, itu ada beberapa kemungkinan. Ayakun syahrul ladzi shamahu naqisan kangka natis'atan wa 20 yawman mathalan wa kana Ramadan 30 yawman fi dzalil lazimu qada yawmin. Akan tapi dia mengkodok 1 hari saja, karena dimungkinkan ketika dia berpuasa yang jatuh setelah Ramadan itu bulannya 29 hari sedangkan Ramadan 30 hari, itu mengkodok 1 hari saja. Atsan dan yakuna syahrul ladzi qadahu syahru Syawal fi hadhihi al yajib alaihi qada yaumin ala kulli hal. Dan puasa yang dikodok itu setelah Ramadan, setelah bulan ini di bulan Syawal. Kalau tepat di bulan Syawal berarti dia harus mengkodok 1 hari. Kemudian kalau tepat di bulan Dzulhijjah, fa in kana syahrul ladzi qadahu Dzulhijjah wajib alaihi qada 4 ayyam wa hiya ayyamun nahri wat tasyrik li hurmati siyamiha wa yuduf ilaiha khamisan in naqasa syahrul Dzulhijjah wa tamma dzalika. Kalau di bulan Dzulhijjah dia mengqada 4 hari. Karena di bulan Dzulhijjah itu 4 hari kita dilarang untuk berpuasa atau hari tasyrik. Kalau ternyata tahu juga di bulan itu puasanya di bulan itu bulan terdiri dari 29 hari sedangkan bulan Ramadan 30 hari, berarti dia mengqada 5 hari. Wa amma idza waqa'a siyamu qabla syahri Ramadan kan sama syahri Rajab mathalan fa imma an tabayyana lahu al-hal qabla maji'i Ramadan aw ba'dahu. Jadi kalau setelah tahu dia berpuasa karena ijtihad itu ternyata puasa yang dilaksanakan itu sebelum Ramadan di bulan Rajab seumpamanya, berarti ini ada 2 gambaran. Dia tahunya setelah sebelum datangnya Ramadan atau setelah datangnya Ramadan. Fa in tabayyana Ramadan fa wajib alaihi an sum Ramadan wa yakunu siyamuhu alladhi fa'alahu nafila yusabu alaihi. Ya kalau setelah tahu dia berpuasa berdasarkan itu belum Ramadan dan tahu Ramadan akan datang, ya dia puasanya itu tidak tergolong Ramadan, tidak tergolong puasa sunnah, tetap wajib melakukan bulan Ramadan. Wa in tabayyana lahu al-hal ba'da maji Ramadan fa innahu yajib alaihi wal hal hadi an yaqdi Ramadan alladhi asamahu aidan ala as-sahihi min aqwalil fuqaha. Ini wa in tabayyana lahu al-hal ba'da maji Ramadan fa innahu yajib alaihi wal hal hadi an yaqdi Ramadan alladhi samahu aidan ala as-sahihi. Kalau tahunya setelah Ramadan maka dia wajib mengqada Ramadan. Jadi puasa bulan Rajab itu tidak dianggap gitu. Ini pendapat ulama. Kenapa? Karena li anna taqdim al-ibadah an waqtiha mukhalifun lil qiyas la yu'taddu bihi. Kenapa? Karena mengedepankan ibadah sebelum waktunya itu menyalahi aturan, kata ulama. At-tahayyur fil ijtihad wa ma idza ijtahada insanun fi halatil istibah illa nahu in tamakkan min tarjih shay'in wa tadhhar lahu ayyatu alamah tadullu ala maji Ramadan faqad qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah inna kullu yalzam wa yunsumu fi hadhihi al-halah li'annahu li sihhati siyam min al-'ilmi wujud asy-syahri yaqinan aw dhanan wa hadha la dhann yaqin fa kaifa yasum. Kata Imam Nawawi, kalau dia betul-betul ragu
apakah bulan Ramadan atau tidak, ya sudah nggak usah berpuasa dulu, kata Imam Nawawi. Menunggu bukti-bukti, menunggu putusan. Idza akhta'al umma fi siyam. Ini ijtihad tadi itu ketika dilakukan oleh seseorang. Kalau dilakukan oleh banyak orang, umat atau masyarakat kebanyakan, ini berdasarkan ijtihad bersama-sama, umat bersama-sama bagaimana? Dan ternyata in hadha alladhi dzakarnahu bin nisbatil fardi idal tabas alaihi al-amr wa ijtihad. Ini berdasarkan personal. Kalau sosial masyarakat, amma binisbati li ammatil muslimin idza shamu bi itmami sya'ban 30 bi syahadati 'adlin bi ru'yatil hilal tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Kalau berdasarkan ijtihad dan ini berdasarkan kebanyakan umat semuanya, putusan pengadilan, putusan Kementerian Agama semuanya, dan ternyata salah, maka salahnya itu tidak dianggap, dalam artian tidak berdosa, karena untuk berjamaah katanya. Kalau saumu, ini pernyataan apa namanya, sabda Nabi, saum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Jadi berpuasalah sebagaimana mereka berpuasa, dan tinggalkan puasa sebagaimana meninggalkan puasa, dalam artian melaksanakan hari raya. Wa qad fasara jama'atu min ahli hadzal hadits wa qala inna ma ma'na hadha anna shaum wal fitr ma'al jama'ah wa azbun nas. Jadi maksudnya di sini adalah berpuasa dan melaksanakan hari raya itu bersama banyak orang, seperti dilakukan oleh Indonesia. Waqala Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ma'al hadits anna al-khata' mawdu'un 'anil nas fi ma kana sabiluhu al-ijtihad. Falau anna qauman ijtihadu falam. Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan makna dari hadis as-sauma yauma yasumun, al-fitra yauma yuftirun semuanya gitu. Maksud dari hadis ini menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi adalah mengangkat atau tidak mencatat kesalahan dari sesuatu yang dilakukan secara berjamaah dan sudah berdasarkan ijtihad, itu tidak masalah. Illa annakum idza stawfu 'adada sya'ban 30 thumma thabata anna sya'ban kana 29 yajib 'alaihim qada'ul yaumil awwal. Akan tapi yang masalah ijtihadnya, kecuali menurut Khattabi di sini adalah harus mengganti kalau ternyata puasanya. Jadi itu kata Imam Al-Khattabi. Jadi kata Imam Al-Khattabi mengganti puasa 1 hari kalau ternyata seumpamanya dia berdasarkan ijtihad mereka itu jamaah ini bahwa di tanggal ke-30 Ramadan 30 Syawal ini tidak berpuasa gitu. Dan ternyata seumpamanya dia sudah sampai bulan Syawal, bulan Sya'ban itu 29 hari, berarti dia salah. Nah, karena salah, kesalahannya ini dima'fu, tidak tercatat sebagai kesalahan, kata Imam Al-Khattabi, akan tapi mereka harus mengganti 1 hari. Itu yang disampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat ya. Berpuasa itu butuh niat, karena puasa adalah bagian dari ibadah yang berhubungan dengan waktu, jadi butuh niat. Sedangkan niat untuk puasa wajib hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pegangan untuk dipraktekkan, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ketika di bulan Ramadan nanti, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga internetnya sekarang lagi tidak normal. Apakah paketannya atau sudah bagaimana saya nggak tahu. Intinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak ada benarnya, itu memang betul-betul murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya ini mantan pacarnya Idrus, kamu terus kedik-kedik.